Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Malam hari ini, mari menutup hari bersama Tuhan. Mudah sekali bagi saya atau kita semua menjadi polisi moral bagi orang lain. Menghakimi seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat di media sosial, tanpa mengerti konteks dari postingan tersebut. Ada seorang teman yang berkeluh kesah bahwa ia pernah dikritik oleh seorang rekan gereja hanya berdasarkan foto profil dari media sosialnya. Foto tersebut memperlihatkan teman saya ini sedang melakukan olahraga aerial yang sebenarnya tidak terlalu ekstrim. Dia dikritik dengan alasan sudah terlalu tua untuk melakukan olahraga tersebut. Jadi tidak perlu melakukan olahraga itu dan lebih baik menghabiskan waktu untuk beribadah, membaca firman, atau melakukan pelayanan. Alasannya baik sekali dan sangat rohani, bukan? Setelah mendengar cerita ini, saya bertanya dalam hati, mengapa perlu ada perbedaan antara aktivitas yang terlihat rohani dengan kehidupan sehari-hari? Bukankah keseluruhan hidup ini adalah suatu ibadah? Makan, minum, bekerja, bersekolah, berolahraga, bahkan memberikan senyum kepada orang lain juga adalah ibadah. Karena ibadah bukan hanya sekedar aktivitas rohani yang dilakukan seperti beribadah di gereja yang hanya seminggu sekali. Ibadah adalah keseluruhan hidup kita yang melakukan kehendak-Nya. Ibadah yang sejati adalah tentang sikap hati, penyerahan diri secara total kepada Tuhan yang dilakukan dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya tentang beribadah di gereja, persekutuan rumah tangga, atau saat teduh pribadi. Bukan itu saja, melainkan bagaimana sikap hati kita ketika kita melakukan aktivitas sehari-hari. Bagaimana sikap hati kita ketika bekerja, ketika berkumpul dengan keluarga ataupun sahabat. Kita tidak dapat mengetahui sikap hati orang lain, jadi kita tidak perlu menghakimi apapun tentang mereka. Yang perlu kita jaga adalah sikap hati kita sendiri. Apakah kita melakukan aktivitas keseharian kita untuk memuliakan Allah atau menyenangkan diri sendiri? Mari kita belajar untuk memiliki sikap hati memuliakan Allah, karena itulah ibadah yang sejati. Semua milikku, ku serahkan padamu
Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 15 ayatnya yang pertama sampai ke-9. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan lagi, 'Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati.' Tetapi kamu berkata, 'Barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami sering kali menghakimi sesama kami. Kami merasa diri kami lebih baik dari orang lain. Malam hari ini, kembali kami diingatkan bahwa ibadah yang sejati adalah tentang sikap hati kami yang tunduk sepenuhnya padamu, dan bukan hanya dalam aktivitas rohani, melainkan dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk terus diingatkan. Malam ini, kembali kami akan beristirahat. Tenangkanlah kami dan lindungilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.